Baik, tema kajian kita adalah bagaimana agar sholat kita tidak sia-sia. Yang memilih tema ini adalah panitia, karena panitia berharap di kesempatan ini kita bisa bedah buku ini ya, tafsir sholat, memahami dan bacaan dalam sholat. Jadi ini yang mati yang mana? Lampunya aja kan? Yang penting listriknya nggak mati ya? Mati listrik? Subhanallah. Ini bertahan berapa lama nanti pengeras suaranya? Oh beda jalur. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang bagaimana memahami sholat itu dengan maksimal? Karena kita menyadari sholat adalah amal yang nantinya akan dihisab oleh Allah pertama kali di mana, Pak? Di hari akhir. Dan ketika sholat hamba itu baik, maka seluruh amal yang lain dinilai baik. Sebaliknya ketika amal seorang hamba itu sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain akan dinilai buruk. Karena cara perhitungan antara di dunia dan di akhirat itu berkebalikan. Cara perhitungan ketika di dunia penentunya adalah bagian akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang menentukan baik buruknya amal seorang hamba adalah ujungnya. Maka ketika orang melakukan perjalanan hidup, lalu ujungnya dia akhiri dengan kebaikan, menjadi orang yang saleh, maka yang lain dianggap saleh. Sebaliknya ketika ada orang berbuat baik, namun ujungnya nilainya adalah keburukan, dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka waliyadzubillah bisa jadi dia mendapatkan su'ul khatimah. Ini cara hisab ketika di dunia. Penentunya ada di bagian ujungnya. Sehingga ujungnya baik semuanya dianggap baik, ujungnya jelek semuanya dianggap jelek. Makanya perjuangan kita untuk menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik itu sampai kapan jamaah? Sampai kapan? Perjuangan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik itu sampai kapan? Sampai umur 60 atau sampai umur 70? Sampai mati. Perjuangan kita untuk menjadi orang baik adalah sampai mati. Sebab penentu dari kehidupan kita adalah ujungnya. Apabila orang itu ujungnya baik, maka dia dianggap baik dan sebaliknya. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dituntunkan untuk memohon kepada Allah, berdoa agar diberi hidayah. Sebagaimana yang kita baca ketika kita salat membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ya Allah ke jalan yang lurus. Ada sebagian orang non-muslim yang berkomentar. Itu lihat, kaum muslimin dia bingung. Loh kenapa? Tiap hari minta hidayah. Kalau memang mereka sudah berada di atas hidayah yang benar kan berarti mereka nggak perlu minta hidayah. Jawabannya gimana? Yang namanya hidayah itu diperlukan oleh setiap orang sampai ketemu ujung. Sebagaimana sampai dia ketemu tujuan. Sebagaimana ketika ada orang yang tidak tahu jalan, dia pakai Google Map dari mana, Pak? Dari awal ketika dia berangkat sampai mana? Sampai tujuan. Begitu di tengah perjalanan kok sinyal GPS hilang. Bingung orangnya. Ini kemana? Belok kanan atau belok kiri? Sehingga kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dalam aktivitas salat yang kita lakukan dengan membaca Al-Fatihah. Sebab yang namanya hidayah dan petunjuk itu dibutuhkan oleh setiap orang yang tidak tahu sampai dia ketemu tujuannya. Dan kita tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk bisa menuju akhirat agar bisa mendapatkan kebahagiaan, maka kita mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Karena tidak ada hamba yang tahu akhirat. Dan tidak ada hamba yang tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat.
Oleh karena itu, satu-satunya cara agar orang bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat, yaitu Rasulullah SAW, dan banyak memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, untuk hisab di akhirat, penentunya ada di mana? Di awalnya. Hisab di akhirat yang menentukan adalah di bagian awal. Kalau bagian awalnya bagus, maka selanjutnya dianggap bagus. Kata orang kalau sedang tanding permainan sepak bola dan seterusnya, gol pertama itu apa, Pak? Gol pertama itu apa? Penyemangat. Begitu yang pertama dia menang, gol. Nah, biasanya untuk selanjutnya dia menang terus. Sebab dia termotivasi, punya semangat dengan adanya gol yang dia lakukan. Dalam hisab di akhirat, yang menentukan adalah bagian awal. Sehingga kalau awalnya nilainya sudah bagus, maka yang lain nilainya dianggap bagus. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, maka amal yang lain dianggap bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau amalnya rusak, salatnya rusak, maka amal yang lain dianggap rusak. Sehingga kita perlu perjuangan untuk memperbaiki salat yang kita kerjakan. Baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaiki salat yang kita kerjakan? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak masa silam, di masa salaf, baik para sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya, bahkan sampai ulama di masa belakangan, mereka selalu menjadikan standar baik dan buruknya orang itu dari salatnya. Saya ulang ya. Para ulama sejak masa silam, mereka selalu menjadikan standar baik dan buruknya seseorang itu dari mana? Dari salatnya. Sehingga ketika orang itu salatnya baik, maka dia dianggap sebagai orang baik. Dan sebaliknya ketika orang itu salatnya enggak karuan, sholatnya tidak sesuai dengan aturan, itu indikator kalau orang ini adalah orang yang kepribadiannya tidak baik. Karena itulah pujian yang diberikan oleh para ulama di masa silam dilihat dari salatnya. Sebagai salah satu contoh, riwayat yang pernah disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah memuji Umar bin Abdul Aziz. Sinten niku Umar bin Abdul Aziz, Pak? Umar bin Abdul Aziz itu siapa, Pak? Salah satu khalifah Bani Umayyah yang hidup di zaman tabi'in, dan beliau dianggap sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling adil setelah Muawiyah radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah itu dipuji oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal ghulam. Belum pernah aku lihat ada orang yang salatnya lebih mirip daripada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang ini, dibandingkan anak ini. Min hadzal ghulam, dibandingkan anak ini. Dan beliau maksudkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Pujian itu muncul disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz ketika salat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipuji oleh sahabat. Sehingga salah satu di antara standar yang digunakan oleh para ulama di zaman sekarang adalah dengan memperhatikan salatnya. Untuk bisa menilai orang ini baik dan buruk, itu mereka menilai dari salatnya. Dan sekali lagi, seperti ini hanya bisa terjadi ketika orang punya perhatian terhadap salatnya. Baik. Kemudian muqaddimah yang ketiga,
bahwa kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat itu dengan sempurna secara lahir batin. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat, semuanya diceritakan oleh sahabat. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dan lebih detail melebihi siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang kecil-kecil itu diceritakan oleh para sahabat. Karena sampai yang kecil-kecil diceritakan oleh para sahabat, sampai gerakan jari, kemudian apa lagi? Arah pandangan mata, itu sahabat cerita. Nabi SAW ketika sholat arah pandangannya ke sini. Rasulullah SAW ketika sholat beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Nabi SAW ketika noleh itu beliau noleh ke belakang sampai kelihatan pipinya dari belakang. Detail sekali sahabat ketika bercerita. Dan itu menguntungkan bagi umatnya. Kenapa menguntungkan bagi umatnya? Karena mereka bisa meniru dengan detail bagaimana cara nabinya, cara junjungannya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan ada banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana gerakan-gerakan kecil-kecil yang disampaikan oleh para sahabat menceritakan tentang sholatnya Nabi SAW. Kalau Anda tidak menirunya dengan baik, maka seperti ini sama dengan menyia-nyiakan nikmat yang besar, yaitu Allah sediakan bagi umat ini adanya banyak dalil yang lengkap untuk beribadah dengan sempurna. Syukuri itu dengan cara Anda pelajari dan berusaha untuk diamalkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah Allah mengutus nabinya dari kalangan mereka. Yang dimaksud adalah dari kalangan manusia. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan bagi orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka. Maksudnya pripun? Rasul dari kalangan manusia. Kenapa? Karena ketika rasul itu dari kalangan manusia, maka beliau bisa ditiru oleh umatnya. Padahal orang kafir pernah minta kepada Allah agar rasul itu berasal dari kalangan siapa? Malaikat. Wa qalu laula nuzzila alaihi malak. Mereka mengatakan, kenapa yang mendapatkan wahyu itu kok nabi, kok manusia, kok tidak malaikat? Walau nazzalnahu malakan laja'alnahu rajula. Lalu kata Allah, andaikan rasul itu yang kami utus adalah seorang malaikat, pasti akan aku jadikan sebagai lelaki, sebagai manusia. Yang itu bisa dilihat. Karena Rasul tidak mungkin berasal dari malaikat, sebab manusia tidak bisa melihat malaikat. Permintaan itu permintaan yang aneh, dan itu hanya sebatas alasan mereka untuk tidak mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah, jika kita menyadari bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dengan detail semua gerakan sampai yang kecil-kecil. Ketika beliau sholat, maka kita bisa meniru dengan maksimal apabila kita mempelajarinya. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan bacakan beberapa poin penting bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan maksimal. Yang pertama, bahwa nilai dari sholat seorang hamba, itu ditentukan oleh kualitas khusyuknya. Saya ulang, nilai dari salat seorang hamba ditentukan oleh kualitas khusyuknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan yang disampaikan oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu illa ma aqalta minha, kecuali senilai dari apa yang kau pikirkan dari salatmu. Saya ulang, Ibnu Abbas mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali senilai dari apa yang kau pikirkan dari salatmu. Keterangan siapa ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang salat tapi pikirannya melayang kemana-mana, jasadnya di masjid, badannya di masjid, tapi bisa jadi batinnya sampai dapur. Jasadnya di masjid, tapi pikirannya sampai di kantin, dan seterusnya. Berarti tidak bersatu antara jasad dengan pikirannya. Orang seperti ini, dia melaksanakan sholat, tapi pikirannya tidak maksimal. Ketika pikirannya tidak fokus dengan sholatnya, maka pahalanya akan menjadi turun. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha. Ada seorang hamba yang selesai salat dan dia tidak mendapatkan pahala dari salat yang dia kerjakan kecuali illa ushruha au tus'uha au thumunuha au subuha au sudusuha au khumusuha au rubuha au thuluthuha au nisfuha. Ada seorang hamba yang selesai melaksanakan salat tapi dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali hanya 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/10 sampai beliau menyebutkan setengahnya. Kenapa dia hanya mendapatkan pahala hanya 1/10, 1/8, 1/9 dan seterusnya? Karena kembali kepada kualitas dari batin dia pada saat dia sholat. Kualitas dari khusyuk dia ketika dia sedang melaksanakan sholat. Jika khusyuknya tidak maksimal, maka pahala yang dia dapatkan hanya setengah dari sholatnya. Dia hanya mendapatkan pahala 1/4 dari sholatnya. Seper bisa jadi 1/100. Kalau dalam hadis ini yang paling kecil disebutkan oleh Nabi SAW hanya 1/10. Tapi mungkin saja ada orang yang sholat, yang dia dapatkan hanya 1/100 dari sholatnya. Ada yang cuma dapat 1/1000 dari sholatnya. Terlalu sedikit apa yang dia dapatkan. Sehingga sholatnya bisa jadi sah, tapi pahalanya kecil, pahalanya sedikit. Sudah? Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nilai dari pahala seorang hamba terhadap sholat yang dia kerjakan berbanding lurus dengan kualitas khusyuk yang dia lakukan ketika sholat. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan, sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mencantumkan kutipan dari seorang ulama yang bernama Abdul Wahid bin Yazid. Abdul Wahid bin Yazid ini adalah ulama dari Basrah, termasuk di antara generasi tabi'in, muridnya Hasan Al-Basri, wafat pada tahun 177 Hijriah. Beliau mengatakan, ajma'atil ulama ala annahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqal. Cukup. Ulama sepakat bahwa seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain
kualitas khusyuknya. Sehingga apa yang dia renungkan dari sholatnya itulah yang mendatangkan pahala. Baik, ini catatan yang pertama. Yang kedua, tolong dibedakan antara sah dengan diterima. Bedakan antara sah dengan diterima. Apa Pak bedanya antara sah dan diterima? Kalau sah itu ukuran lahiriah. Standarnya adalah ukuran apa? Zahir, lahiriah, yang nampak, yang kelihatan. Sedangkan diterima itu adalah standar batin yang tidak kelihatan. Saya ulang ya. Kalau sah itu sifatnya apa? Ukuran lahiriah. Kalau diterima itu ukuran apa? Batin yang tidak kelihatan. Salat seorang hamba dinilai sah apabila terpenuhi berapa hal? 4 hal. Yang pertama, terpenuhi syarat, rukun, wajib, dan tidak ada penghalang. Salat seorang hamba dan ibadah seorang hamba dinilai sah apabila terpenuhi 4 hal. Terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan tidak ada penghalangnya. Ketika terpenuhi ini, maka setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba dinilai sebagai amal yang sah. Tayyib. Orang bisa enggak Pak menilai keabsahan amalnya dirinya sendiri? Saya ulang. Bisa enggak manusia itu menilai keabsahan amal dirinya sendiri? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak Pak? Yakin? Saya mau tanya. Jadi jenengan sholat subuh kok enggak mantuk? Dicurigai nanti ya. Jenengan tadi sholat subuh? Sholat ya? Masnya sholat subuh? Baik. Yakin enggak sholatnya sah? Hah? Saya mulai dari kru dulu ya. Anda tadi sholat subuh ya? Baik. Yakinkah sholat Anda sah? Yakin atau enggak yakin? Berapa persen yakinnya? Baik, belakangnya. Tadi waktu masuk masjid ini sholat tahiyatul masjid Bapak? Tidak. Baik, subuh sholat ya? Baik. Yakin enggak sholat subuhnya sah? Yakin? Saya setuju. Yakin ya? Baik. Ada di antara jamaah yang enggak yakin? Boleh angkat tangan? Kalau enggak yakin saya suruh ngulang Pak. Sebab orang kalau enggak yakin sholatnya sah, berarti dalam dirinya ada keraguan, bisa jadi syaratnya, rukunnya, atau wajibnya tidak terpenuhi, atau dia punya penghalang. Tadi kayaknya ngentut ya Mas. Tapi saya masih ragu. Bareng ngentut saya ragu. Nek bareng ngentut ragu pasti ngentut Pak. Sehingga Anda harus ngulangi salat. Maka dalam posisi ketika orang ragu dengan keabsahan ibadahnya, bisa jadi ragunya itu di posisi syarat, rukun, atau wajib. Atau ragu di posisi penghalang. Kalau ragu di posisi penghalang, tidak dianggap. Tapi kalau ragu di bagian 3 yang pertama, ragu syarat, rukun, wajib, maka ini harus diulang. Sebab yang namanya nilai keabsahan itu bisa dihitung oleh masing-masing pelaku. Bahkan tidak hanya itu, kita bisa mengukur nilai keabsahan ibadah orang lain. Ada orang misalnya sholat di samping saya, beliau habis wudhu, setelah wudhu beliau masuk masjid, terus sholat 2 rakaat. Saya perhatikan dengan seksama, semua rukunnya dilaksanakan. Syaratnya juga terpenuhi karena beliau tadi sudah wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, saya lihat. Lalu tidak ada pembatal yang beliau lakukan, wajibnya sudah dilaksanakan. Kemudian saya kasih nilai, sholat kamu insya Allah sah. Bisa nggak seperti itu? Bisa? Kenapa? Karena yang namanya ukuran sah itu sifatnya apa? Lahir. Berbeda dengan yang namanya diterima. Diterima atau tidak, ada nggak manusia yang tahu Pak? Ada yang tahu? Tidak ada. Jenengan tadi sholat subuh,
Yakin nggak sholat subuhnya diterima oleh Allah? Hah? Allahu a'lam. Kenapa kita nggak bisa memastikan? Karena tidak ada makhluk yang tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada waktu beliau membangun Ka'bah, setiap batu bata yang ditata, beliau mengucapkan kalimat apa? Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Setiap kali beliau menata satu batu bata ketika bangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai Ka'bah itu tegak sempurna sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Sehingga beliau memohon doa seperti itu, meminta kepada Allah agar amalnya diterima. Karena beliau berharap amal ini kekal abadi, pahalanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau ajukan itu dalam doa. Sebab tidak ada manusia yang bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, yang kita bahas ketika menilai sholat seorang hamba adalah menilai keabsahan. Namun yang kita harapkan ketika kita selesai ibadah adalah mengharapkan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Ketika sholat seorang hamba itu diterima, ada yang dinilai sempurna dan ada yang dinilai kurang sempurna. Ada yang dinilai sempurna dan ada yang dinilai kurang sempurna. Maka dari sini kita bisa melihat ada 3 ukuran. Ukuran keabsahan, ukuran penerimaan, dan yang ketiga, ukuran penilaian. Bisa jadi sholat seorang hamba ada yang diterima oleh Allah, tapi hanya dikasih pahala 1/4. Atau cuma dikasih pahala 1/10. Atau dikasih pahala 1/100, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi kita baca. Sehingga ada di antara mereka yang sholat, selesai sholat yang dia dapatkan hanya 1/10, 1/9, 1/8 dan seterusnya sampai setengahnya. Dan itu tergantung dari nilai kualitas sholatnya. Semakin berkualitas, ada harapan pahalanya semakin besar. Baik. Berikutnya, salat yang dilakukan oleh seorang hamba, catatan keberapa sekarang? Keberapa Pak? Yang keempat. Bahwa ibadah salat yang dilakukan oleh hamba itu memiliki 2 unsur utama. Salat memiliki 2 unsur utama. Yang pertama adalah unsur fisik, dan yang kedua unsur batin. Salat yang dilakukan oleh seorang hamba memiliki 2 unsur utama, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik kualitasnya ditentukan oleh kualitas dari unsur fisik salat seorang hamba ditentukan oleh sejauh mana kesesuaian gerakan dan bacaan salatnya dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan kepada para sahabat, "Wa sallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Semakin persis dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kesempurnaan dari sisi unsur fisiknya. Datanglah beberapa sahabat yang berasal dari luar Madinah, usianya masih muda, sekitar 30-an. Lalu ketika mereka masuk Islam, kemudian belajar Islam di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nampaknya mereka sudah kangen dengan keluarganya.
Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada mereka untuk pulang menemui keluarganya. Pesan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang waktu salat, maka tunjuk salah satu di antara kalian untuk adzan, dan tunjuk yang paling senior usianya untuk menjadi imam. Lalu beliau mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang sangat terkenal, namanya Malik Ibnul Huwairith. Dan Malik itu salah satu di antara rombongan tadi. Siapa namanya? Malik Ibnul Huwairith. Karena itulah sahabat Malik Ibnul Huwairith termasuk di antara sahabat yang sering menceritakan tentang gerakan-gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Sehingga dalam fikih salat itu cukup banyak menyinggung hadis yang berasal dari sahabat siapa? Malik Ibnul Huwairith. Baik. Nabi SAW juga pernah naik mimbar untuk melaksanakan sholat. Sehingga beliau sholat di atas. Sahabat yang menjadi makmum, baik yang depan maupun yang belakang, semuanya bisa melihat ke arah Rasulullah SAW. Dan kita tahu mimbarnya Nabi SAW kan terbuka di bagian depan ya. Beda dengan mimbar kita. Kalau mimbar kita tertutup bagian depan, terbuka bagian belakang. Sedangkan mimbar Rasulullah SAW bagian depannya terbuka, bagian belakangnya tertutup. Maka saat Nabi SAW sholat di atas mimbar, semua sahabat bisa melihat. Dan waktu beliau sujud, beliau turun, terus sujud di samping mimbar. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, innama fa'altu dzalika lita'tammu bihi wa lita'allamu salati. Aku lakukan ini tujuannya adalah agar kalian bisa melihat salatku dan agar kalian bisa bermakmum kepadaku dan agar kalian bisa mempelajari salatku. Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW secara sengaja beliau tampakkan salat itu di hadapan masyarakat, di hadapan para sahabat, agar mereka bisa meniru gerakan salat beliau, bagaimana gerakan yang besar maupun gerakan yang kecil. Gerakan yang kecil itu seperti telunjuk berisyarat, atau di mana posisi tangan ketika ruku, itu namanya gerakan kecil. Itulah yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai pendidikan untuk mengajarkan bagaimana cara salat yang dohirnya persis sebagaimana salatnya Nabi SAW. Unsur yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin adalah bagaimana orang yang sholat itu batinnya bisa fokus dengan ibadah sholat yang dia kerjakan. Bagaimana agar orang yang sholat batinnya bisa fokus dengan sholat yang dia kerjakan. Dan ini menentukan nilai dari kualitas pahala sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Terus bagaimana caranya agar batin itu bisa fokus? Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang sering disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril. Ketika beliau ditanya tentang apa? Ihsan. Akhbirni anil ihsan. Tolong jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini cara untuk mengatur hati, agar hati ini bisa khusyuk maksimal ketika sholat. Caranya gimana sih Pak dari hadis itu? Penjelasannya kayak gimana? Penjelasannya kayak gini. Baik, tapi sebelumnya tolong yang lain ngopi dulu ya, biar nggak ngantuk.
Ada kopi, Pak? Hah? Sudah ngopi belum? Sudah. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Karena ini titik kritis ini biasanya. Kajian tuh biasanya kalau pagi seger ya. Begitu kalau sudah mulai jam 10 ke atas, mulai belaret. Ngantuk, Pak? Enggak ya? Yang ngantuk boleh ngopi. Kopinya masih nggak, Mas? Masih? Baik. Yang ngantuk silakan ngopi. Setelah ngopi kok masih ngantuk, nanti tunggu pembacaan doa penghilang ngantuk ya. Tapi nanti kita ajarkan di akhir ya. Tahu doa penghilang ngantuk, Pak? Apa? Doa kafaratul majelis. Langsung tangi kabeh itu. Makanya kita baca di akhir ya. Ayo, Anda sabar sekarang. Saya ulang ya. Jadi untuk bisa membuat batin itu maksimal ketika beribadah adalah amalkan ihsan dalam beribadah. Dalam hadis Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh para sahabat. Tujuannya apa? Jibril datang ini. Tujuannya apa? Dalam rangka mengajarkan agama. Makanya ketika Jibril pergi, lalu sahabat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kamu susul dia. Ternyata sudah hilang, nggak kelihatan. Kemudian mereka balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka 3 hal yang disebutkan dalam hadis Jibril, tambah 1 lagi tentang masalah kiamat, semuanya dia adalah pendidikan agama. Semua adalah pendidikan agama. Tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Para ulama menjelaskan secara global seperti ini. Ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, maka Nabi SAW menjelaskan amalan lahiriah. Amalan lahiriah. Islam adalah syahadat, salat, zakat, dan seterusnya sampai 5 rukun Islam yang terakhir. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan menjelaskan amalan batin. Iman itu kau beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya sampai iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Kemudian setelah itu beliau ditanya tentang ihsan. Nah, saat beliau ditanya tentang ihsan, beliau menjelaskan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Para ulama mengatakan ihsan ini penjelasan tentang teknis beramal. Kalau Islam itu amalan lahiriah, iman amalan batin, maka ihsan adalah penjelasan tentang bagaimana cara pelaksanaan amal lahir dan batin itu secara maksimal. Paham jamaah? Baik. Karena itu kalau kita lihat, sholat itu isinya lahir batin. Maka untuk bisa maksimal dalam melaksanakan sholat, lakukanlah ihsan. Kunci ihsan bagaimana? Nabi SAW menyebutkan, ihsan itu punya 1 rukun, tapi ada 2 tingkatan. Kalau Islam ada 5 rukun, kalau iman ada 6 rukun, kalau ihsan hanya ada 1 rukun, tapi ada 2 tingkatan. Apa tingkatannya? Tingkatan yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tingkatan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tanamkan keyakinan. Kalau kau tidak bisa seolah-olah melihatnya, tanamkan keyakinan bahwa dia melihatmu. Baik, sekarang coba kita lihat untuk tingkatan yang pertama. Apa sih Pak yang dimaksud dengan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya? Tolong ditanamkan di sini, perhatikan kata seolah-olah. Seolah-olah itu berarti real atau tidak? Saya ulang, seolah-olah itu berarti real atau tidak? Kenapa tidak? Karena sifatnya pengandaian. Seolah-olah, seakan-akan, ka'annaka tara.
Sehingga dia bukan real. Sebab tidak mungkin manusia bisa melihat Allah. Apa dalilnya kalau manusia nggak bisa melihat Allah? Kecuali nanti ketika di akhirat. Manusia ketika di dunia dia tidak mungkin bisa melihat Allah. Kenapa, Pak? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu zat yang gaib, sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diindra oleh hambanya. Maka bagian dari sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antara ahli tafsir mengatakan al-ghaib di sini adalah Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, maksudnya adalah kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innakum lan tarawna rabbakum la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Dan bisa melihat Allah itu bagian dari nikmat terbesar yang Allah simpan untuk diberikan kepada hambanya di mana? Di surga. Oleh karena itu, ketika ada seorang nabi yang meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah, permintaan itu tidak dikasih. Nabi Ibrahim itu pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Permintaan ini dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk apa, Pak? Mengambil 4 burung, kemudian diapain? Disembelih, dicacah-cacah, dicampur dagingnya, kemudian dipisah ke 4 gunung. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sekarang panggil burung itu. Begitu dipanggil, burung itu langsung datang. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Permintaan itu dikabulkan. Tapi ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi arini andur ilai. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa melihatmu. Dan Musa meminta seperti ini setelah beliau diajak bicara langsung oleh Allah. Sehingga ketika diberi nikmat untuk bisa diajak bicara oleh Allah, beliau minta yang lebih tinggi lagi. Bisa melihat Allah. Permintaan ini dikabulkan atau tidak, jemaah? Dikabulkan atau tidak? Tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa apa? Qala innaka lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi coba lihat ke arah gunung itu. Kalau gunung itu tetap tegak dalam posisinya, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung itu langsung meledak dan Musa pingsan. Musa langsung roboh. Sehingga Musa melihat ke arah gunung yang meledak enggak kuat, langsung pingsan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, gunungnya enggak kuat. Sebab kenikmatan melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di surga, sehingga Allah simpan dan tidak Allah berikan bagi hambanya ketika di dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik dia mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan dia akan mendapatkan tambahannya. Baik, kembali ke sini. Lalu apa yang dimaksud beribadah seolah-olah melihat Allah? Maknanya adalah quwwatul istiqdar min nafsihi. Ada keyakinan kuat dalam hatinya, seolah-olah Allah berada di hadapannya. Seolah-olah Allah berada di hadapannya. Sehingga dia akan sangat serius karena dia yakin di depanmu ini ada Allah. Di depanmu adalah zat yang maha melihat. Dia menyaksikan lahir batin dari salat yang kau kerjakan. Maka dalam posisi seperti itu, sang hamba akan lebih serius dalam melaksanakan ibadah yang dia lakukan. Ibaratnya kayak gini jamaah. Anda bekerja membuka laptop. Sudah? Di belakang Bapak ada supervisor atau ada bos.
Kira-kira ketika kita bekerja ditunggui bos dengan tidak ditunggui bos, kualitasnya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Lebih serius yang mana, Pak? Ketika ditunggui bosnya. Apalagi kalau dia senang sama bosnya. Sehingga saat dia ditunggui bosnya, dia akan berusaha untuk serius. Jangan sampai lengah. Apalagi nek bosnya rodok galak. Nggak berani berkutik dia. Fokus dengan pekerjaan yang dia lakukan. Itulah kira-kira gambaran ketika orang beribadah seolah-olah melihat Allah. Sehingga dia yakini di hadapannya adalah Allah yang menyaksikan lahir batin dari salat yang dia kerjakan. Maka dia akan maksimal. Kalau tingkatan seperti ini tidak bisa gimana, Pak? Ketika tingkatan ini tidak bisa, maka ada tingkatan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihatnya, yakini bahasanya Allah melihatmu. Dalam posisi ini, maka seorang hamba tahu bahasanya dia disaksikan oleh Allah dengan ibadah yang dia lakukan. Ibaratnya kayak gini. Dia kerja di sebuah kantor, bosnya tidak ada di situ, tapi ada CCTV yang mengawasi dia. Buka laptop, CCTV di depan. Mungkin nggak sesekali dia nonton Facebook? Mungkin? Ya? Mungkin CCTV-nya di sana. Kan nggak kelihatan ini layarnya ya. Ini layar CCTV di sana, Mbak. Apa yang tergambar di layar ini CCTV lihat nggak? Tidak. Maka mungkin dia hanya akan serius di kursi ini. Ingat, CCTV itu nyambung ke rumah bos. Dia akan melihat saya ada di posisi mana. Apakah kelekaran di atas meja, ataukah ngilang dari kursi tempat duduk, tempat kerja, itu disaksikan. Itu ketika orang diawasi oleh CCTV. Tapi mungkin dia masih nyuri-nyuri waktu untuk lihat kajian, atau buka Facebook, atau buka IG, dan seterusnya. Kualitas kerjanya berbeda. Ibadah seorang hamba juga seperti itu. Yang paling tinggi adalah ketika dia punya keyakinan bahwa di hadapan dia ada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghadap Allah, maka dia akan lebih serius. Bahkan bisa sampai pada tingkatan nangis pada waktu dia salat. Karena dia tahu di depannya, dia yakin di depannya adalah Rabb yang dia sembah. Tapi ini sifatnya apa? Gambaran seolah-olah. Dan itu karena dia menghadirkan quwwatul istighdar, seolah-olah dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian catatan berikutnya. Yang keberapa? Yang kelima. Catatan yang kelima. Insyaallah yang terakhir ya. Biar jamaahnya semangat. Yang terakhir Pak Ustadz. Ya, yang terakhir. Semangat ya. Bagaimana cara mengatur batin agar bisa fokus dengan sholat yang dikerjakan? Untuk bisa fokus dengan sholat yang dia kerjakan, maka batin harus diberi kesibukan. Batin harus diberi kesibukan. Kesibukan apa, Pak? Amalan batin itu apa? Merenung, mikir. Maka batin agar sibuk diberi kesibukan merenung dan mikir. Karena batin itu kalau nganggur, tidak diajak merenung dan tidak diajak mikir, dia akan melayang kemana-mana. Kadang sholat sambil liatin sajadah, ini gambar ulo apa cacing ya? Sholat kok mikir gambar? Karena dia nggak punya pikiran yang dia lakukan. Makanya untuk bisa melaksanakan atau untuk bisa punya kesibukan, ajak batin itu untuk memikirkan sesuatu. Diajak mikir apa, Pak? Mikir sholat yang sedang dikerjakan. Ada dua hal yang bisa dipikirkan. Ada dua hal yang bisa dipikirkan. Yang pertama adalah memikirkan bagaimana cara melakukan gerakan dan membaca doa dalam sholat yang sesuai sunnah.
Misal, nggih. Pripun to Pak carane takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sing bener? Kalau orang punya dalil, dia tahu dan paham tentang sunnahnya, maka dia menyesuaikan diri. Oh, sing bener iki kayak gini. Tangan setinggi pundak, tidak saling berhadapan, tapi dihadapkan ke arah mana? Kiblat, tidak digenggam, tapi dibuka sempurna, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan, tapi biasa. Menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Pada waktu dia menyesuaikan gerakan tangan, mikir nggak itu Pak? Mikir ini satu poin khusyuk. Sehingga hati itu tidak melayang kemana-mana, tapi dia memikirkan bagaimana cara melakukan gerakan yang benar. Waktu ruku, piye carane ruku sing bener? Oh, ruku sing bener niku tangan mencengkram di atas lutut. Lalu punggungnya lurus. Kepala tidak dongak dan tidak turun, tapi sejajar dengan punggung. Kemudian posisi siku agak ditekuk. Pada waktu dia melakukan gerakan itu, sambil dia perhatikan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai sunnah, dia mikir. Mikir ini poin khusyuk. Kemudian mikir yang kedua adalah mikir mengenai makna dari setiap bacaan yang diucapkan ketika salat. Waktu berdiri, dia bersedekap. Bagaimana cara sedekap yang benar? Apakah begini di bawah, ataukah begini, ataukah begini? Ya. Kadang ada orang yang bingung golek enggon nalikane sedekap. Pak, sedekap yang benar itu gimana sih Pak? Di sini, di sini, di sini atau di bawah pusar? Bingung golek enggon. Sedekap yang benar gimana Pak? Di mana? Di dada. Kalau di sini apa namanya Pak? Ada kan banyak orang yang sholat begini ya. Ini sedekap atau bukan? Sedekap. Tapi di mana ini? Dada itu di mana dada? Hah? Baik, ini namanya daerah nahar. Daerah ini namanya apa? Nahar. Nahar itu bagian atasnya dada. Makanya onta itu disembelih di daerah nahar, sehingga disebut dengan Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, lakukanlah nahar, karena dia disembelih di naharnya. Nahar itu di atas dada, pangkal leher, tempat kalung, itulah nahar. Sehingga orang ketika sedekap seperti ini, berarti dia sedekap bukan di dada, tapi di nahar. Tapi dia sedekap di mana? Di nahar. Memang ada sebagian di antara ulama yang memberikan makna fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat dan lakukanlah sedekap di nahar. Sehingga wanhar di situ dimanai dengan apa? Bersedekap di nahar. Tapi ini pendapat dan tafsir yang lemah. Karena yang dimaksud wanhar di situ maksudnya adalah apa? Sembelihlah onta. Tayyib. Terus sedekap yang benar gimana Pak? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, Suhail bin Hujr yang menyebutkan keterangan bahwa Nabi SAW sedekap di dada. Dan dada itu daerah di atasnya perut, itu namanya dada. Daerah di atasnya perut itu dada. Ada tambahan di dada itu dhaif. Tambahan ini dhaif. Sehingga tidak ada posisi tertentu yang ditentukan dalam hadis itu. Yang penting pokoknya sedekap. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, menilai bahwa tambahan ini dhaif, mereka mengatakan sedekap itu bisa dilakukan di posisi manapun, tidak harus di dada. Bisa di dada, di atas pusar, di bawah pusar, boleh. Dan ini merupakan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh beberapa ulama Hambali dan merupakan pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Karena itu insya Allah mengenai bagaimana cara sedekap yang benar, tidak ada posisi khusus apakah di dada, di atas pusar atau di bawah pusar. Yang penting dia sedekap. Paham insya Allah? Baik.
Pada waktu dia sedekap dan dia mikir seperti ini, itu satu poin khusyuk. Maka tinggal dia lanjutkan ke khusyuk yang kedua, yaitu mikir apa Pak? Bacaan. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu dia renungkan maknanya. Kemudian dia membaca surat, lalu dia renungkan maknanya. Poin-poin seperti inilah yang bisa menambah kualitas salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau batin diajak untuk berfikir, insya Allah batin itu tidak akan melayang kemana-mana. Tapi kalau batin itu dilepas dan tidak diajak untuk mikir, Masya Allah, kadang batin itu mikir setelah sholat. Bar sholat ya harap ngopo wae ya. Itu nyusun agenda dan rencana. Nggih, Pak. Iki bar sholat aku arep ngene, bar ngono ngene. Subhanallah. Kaya wong sibuk. Rampung sholat kelekaran. Padahal di dalam sholat itu dia sudah merencanakan. Nanti setelah sholat akan melakukan A, B, C, D. Selesai sholat tidur dia. Dan itulah godaan setan. Makanya Anda kasih kesibukan pada waktu Anda sholat dengan cara ajak batin itu untuk memikirkan bacaan dalam sholat. Nah, di buku tafsir sholat ini kami sediakan keterangan dari para ulama tentang tafsir untuk masing-masing bacaan dalam sholat. Ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, renungan apa dari bacaan Subhana Rabbiyal Azim? Pada waktu i'tidal, demikian pula ketika berdiri kita membaca doa iftitah, kita membaca ta'awud, itu semuanya kami sarikan bacaan-bacaan itu dan kami cantumkan tafsirnya dari keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Memudahkan kaum muslimin bagi mereka yang ingin mengetahui tafsir dari masing-masing doa itu dalam aktivitas sholat yang dia kerjakan. Sehingga dia bisa mengajak dirinya untuk apa? Renungkan dari bacaan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.